Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasa Fitri dengan NIM H07118118. Jadi di sini saya akan menjelaskan business plan yang saya rencanakan yaitu tentang aplikasi mobile. Nah, gambaran umumnya yaitu aplikasi mobile di sini tentang berbagai jenis aplikasi yang dapat dibuat dengan Android Studio. Nah, di sini merancang dan membuat aplikasi pemasaran produk-produk distro denim pada smartphone yang berjalan dengan sistem operasi Android agar menunjang kegiatan bisnis dan menjangkau pelanggan secara lebih luas. Nah, adapun mission statement, yang pertama itu misi. Jadi yang pertama itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus melalui pelatihan studi lapangan. Yang kedua itu mengaplikasi teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan dan sebagai pusat informasi. Selanjutnya itu memberikan pelayanan yang berorientasi solusi kepada kepuasan customer. Yang terakhir yaitu menjadi sahabat untuk memecahkan masalah bagi customer. Nah, sisi dalam pembuatan bisnis kali ini yaitu untuk menjadikan aplikasi yang dibuat dapat memberikan pelayanan dan pengajaran yang terbaik dan nyaman bagi pengguna serta dengan desain yang menarik sehingga menjadikan tempat yang tepat dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta memudahkan dalam membangun sebuah proyek bagi pemula. Nah, adapun legal struktur, yang pertama itu tidak ada modal minimal. Nah, biaya pembuatan CV lebih murah dibanding YT. Oleh karena itu, CV menjadi pilihan utama bagi bisnis level UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nah, yang kedua yaitu nama perusahaan sesuai. Nah, nama yang menunjukkan identitas dan karakter pengusaha dalam bisnisnya. Akan tetapi sering sekali dalam pembuatan PT, nama pilihan Anda harus diganti karena telah dipakai oleh perusahaan lain. Nah, jika mendirikan CV, peraturan ini tidak berlaku, jadi Anda bisa menggunakan nama yang diinginkan untuk melakukan aktivitas bisnis. Nah, yang ketiga itu pengambilan keputusan lebih cepat. Nah, CV bisa mengambil keputusan secara langsung tanpa harus melalui proses rapat dan melakukan eksekusi untuk kepentingan perusahaan. Hal ini juga berlaku untuk perubahan anggaran besar. Pemilik bisa langsung melakukan perubahan akta untuk melakukan perubahan akta tanpa melakukan rapat pengurus. Nah, yang terakhir itu sistem perpajakan mudah. Nah, laba CV yang diterima saat akhir tahun hanya dikenai pajak satu kali sebagai pajak perusahaan. Bagian laba yang diterima pemilik CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non-objek PPh. Nah, adapun produk yang ditawarkan yaitu yang pertama produk to be solved atau masalah. Nah, yang pertama itu memakan waktu lama pekerjaan dalam pembuatan aplikasi. Yang kedua, keterbatasan dalam membahas semua materi. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran dan kerja yang terbatas dan kurang fleksibel. Nah, jadi yang kedua itu solution atau solusi. Nah, jadi di sini kita menyediakan solusi di mana yang pertama itu menyediakan MIDI dan layanan yang menarik, fleksibel, efektif, dan komutatif. Nah, yang kedua itu menyediakan para pekerja yang profesional yang terus berkembang. Nah, yang terakhir itu adapun value proposition atau solusi unik, yaitu pembuatan aplikasi mobile ini dapat dibuat berdasarkan aplikasi apa yang mereka inginkan sehingga ketertarikan saat pembuatan lebih tinggi. Maksudnya jika misalkan saya seorang pembuat atau pekerja, nah saya itu pecinta game, maka saya akan membuat aplikasi game sesuai dengan yang saya inginkan, maka secara otomatis saya secara pekerja akan lebih semangat mengerjakan karena itu adalah hal yang sangat ingin saya capai. Nah, gitu. Jadi adapun target pasar, jadi sebenarnya target pasar itu jasanya itu sekitar 55% dan teknologinya 45%. Nah, jadi target audiens atau target pengguna yaitu para pengguna ini tidak terbatas mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dimulai dari kalangan para pelajar. Nah,
begitu. Jadi yang kedua itu adapun competitive analysis atau saingan produk. Nah, jadi pembuatan mobile merupakan suatu yang sangat terkenal karena setiap orang sudah jarang tidak memiliki smartphone. Nah, dan untuk lebih menarik, kita dapat membuat desain yang lebih menarik dan membuat aplikasi yang paling diminati masyarakat. Yang kedua yaitu cara agar tidak mudah bosan dengan memberikan sentuhan seni dan tampilan yang menarik dalam setiap jasa dan pengajaran serta konten. Jadi itulah penjelasan tentang business plan, tentang aplikasi mobile. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.